Hai sobat, ada fakta menjengkelkan nih. Transaksi judi online di Indonesia mencapai 900 triliun rupiah per tahun. Wow, angka yang fantastis ya. Tapi, kok bisa sih masyarakat kita banyak yang terjerat sama judi online? Apa cuma soal uang? Atau ada faktor lain? Tenang, kita bahas pelan-pelan. Siapkan kopi, santai aja. Ini bakal jadi obrolan seru. Dulu, kalau ngomongin judi, kita mikirnya pasti kasino atau togel konvensional kan. Tapi sekarang, semuanya pindah ke dunia online. Platformnya mulai dari aplikasi di HP sampai situs web yang gampang banget diakses. Menurut data, transaksi judi online di Indonesia itu gede banget. Sampai 900 triliun rupiah per tahun. Gila kan? Kalau uang segitu dipakai buat bangun jalan tol, bisa jadi tol gratis buat rakyat tuh. Jadi, apa sih yang bikin orang-orang kepincut sama judi online? Nih, ada beberapa faktor utama. Yang pertama, mudah diakses. Sekarang, semua ada di genggaman. Tinggal klik, daftar, transfer, udah bisa main. Yang kedua, modal kecil. Mulai dari 10.000 aja loh. Banyak yang mikir, coba-coba aja dulu. Tapi lama-kelamaan, keterusan. Yang ketiga, janji kayak cepat. Yang bikin orang tergiur itu bukan cuma mainnya, tapi juga mimpi kayak mendadak. Siapa sih yang gak mau menang ratusan juta dalam semalam? Masalahnya, di balik janji itu, ada ratusan, bahkan ribuan orang yang jadi korban. Bukannya untung, malah buntung. Dampak dari judi online itu nggak main-main. Ini dia beberapa masalah yang sering muncul. Yang pertama, masalah keuangan. Banyak yang awalnya pakai uang jajan, tapi lama-lama sampai ngutang. Bahkan ada yang jual aset keluarga. Yang kedua, kesehatan mental. Kecanduan judi bikin orang stres, depresi, bahkan kehilangan harapan hidup. Yang ketiga, hancurnya hubungan sosial. Banyak kasus perceraian dan konflik keluarga karena salah satu anggota kecanduan judi online. Nggak sedikit juga yang akhirnya terjerat kasus kriminal karena terpaksa cari uang buat bayar utang judi. Sedih banget kan? Kenapa sih judi online gampang banget nyebar di Indonesia? Ini beberapa penyebabnya. Pertama, kurangnya literasi digital. Masih banyak yang nggak paham kalau iklan judi online itu manipulatif. Apalagi algoritma media sosial kadang ikut mempromosikan. Yang kedua, kondisi ekonomi. Banyak orang yang merasa judi online adalah jalan pintas buat keluar dari kemiskinan. Dan yang ketiga, kurangnya penegakan hukum. Meski pemerintah udah ngeblok ribuan situs judi, nyatanya yang baru muncul juga nggak kayak labanya. Ibaratnya, satu ditutup, 10 tumbuh. Masalahnya, para bandar ini pintar banget. Mereka pakai server luar negeri, jadi nggak mudah buat diberantas. Tenang, kita nggak cuma bahas masalahnya, tapi juga solusinya. Ini beberapa langkah yang bisa diambil. Pertama, peningkatan literasi keuangan dan digital. Ajarkan masyarakat cara mengelola uang dan mengenali jebakan online. Yang kedua, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah perlu lebih serius memberantas bandar judi online dan memperkuat regulasi. Yang ketiga, alternatif hiburan positif. Kasih masyarakat pilihan hiburan lain yang lebih sehat kayak olahraga atau komunitas kreatif. Dan yang keempat, bantuan untuk korban kecanduan. Banyak orang yang butuh rehabilitasi dan dukungan psikologis buat keluar dari lingkaran kecanduan ini. Judi online itu kayak jebakan emas, kelihatan menguntungkan, tapi ujung-ujungnya merugikan. Jangan sampai kita atau orang-orang terdekat kita jadi korban. Yuk bijak dalam menggunakan teknologi dan tetap waspada sama jebakan kayak instan. Ingat, kerja keras itu lebih pasti hasilnya daripada taruhan.